Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya. Tadi kelas kamu sebelum pelajaran saya, pelajaran apa, nak? Halo? Bahasa Jawa sama BK, Pak. Ada dua-duanya ya? Ada. Oke, sekarang pelajaran saya melanjutkan bab baru. Ekosistem dianggap selesai, tapi bab baru ini masih ada kaitan dengan ekosistem, yaitu tentang pelestarian lingkungan. Jadi lingkungan dan pelestariannya. Nah, ada pertanyaan ini yang penting itu apa? Apa sih yang disebut dengan lingkungan yang lestari gitu ya? Itu nanti namanya lingkungan yang seimbang. Jadi lingkungan yang seimbang. Gitu. Apa lingkungan seimbang itu? Keadaan yang proporsional dan stabil antara komponen dalam lingkungan. Contoh, nih, bisa dilihat ini gambar apa? Halo? Halo, gambar apa? Halo? Halo, suara saya hilang apa? Halo? Halo? Sobirin, halo, ini gambar apa Sobirin? Hutan, Pak. Apa? Pak. Hutan. Hutan ya. Nah, ini contoh lingkungan yang seimbang. Apa maksudnya? Jadi kalau tanaman ini cukup air, buktinya tumbuh. Cukup matahari. Nah, kemudian di sini ada burung, cukup buah, cukup biji. Nah, semua sama-sama hidup, nggak ada yang merana, itu namanya seimbang. Jadi hutan itu contoh lingkungan alami yang seimbang. Nah, saya contoh yang lain ya. Nah, ini. Jadi di sini ini di padang rumput. Dikatakan seimbang kalau misalnya rumputnya bisa tumbuh, artinya nggak kehilangan air. Ada matahari. Nah, begitu. Kemudian persediaan rumput itu cukup dipakai makan zebra dan wildebeest. Kemudian jumlah wildebeest ini cukup dimakan singa. Nah, semua hidup, semua normal, itu namanya lingkungan yang seimbang. Gitu. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Ya. Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada. Nah, terus gimana lingkungan yang tidak seimbang? Misalnya, tiba-tiba saja tahun ini hujan nggak turun. Saya ulang, misalnya kejadian di sini ya, tiba-tiba saja hujan nggak turun. Apa yang terjadi, nak? Silakan, siapa yang mau jawab? Kalau 1 tahun di sini nggak ada hujan sama sekali, yang pertama terjadi apa? Kekeringan, Pak. Ya, apa yang merana duluan? Yang pertama kali, siapa? Siapa di sini yang hidupnya langsung terganggu kalau nggak ada hujan? Halo? Siapa? Harimaunya, wildebeestnya, zebranya, apa rumputnya? Halo? Halo? Ini kok nggak ada yang nyaut, ini gimana? Halo? Suara saya didengar? Hah? Putus-putus? Oke, kalau putus-putus saya coba ngambil mic dulu sebentar ya.
Coba saya pakai mic, coba ya. Kalau putus-putus. Halo? Halo? Putus, masih suara saya didengar apa enggak? Halo? Oke, kalau didengar. Oke, kalau didengar. Sekarang saya bantu mic ini ya. Oke. Nah, jadi kalau di sini misalnya saya mulai dari kejadian nggak ada hujan dibanding tahun lalu. Tahun ini misalnya hujannya cuma 10 hari gitu, misalnya kurang. Apa yang pertama terjadi? Halo? 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 Nggak apa-apa, salah dijawab. Nggak kedengaran lagi dah suara saya. Halo? Halo? Ya, kalau nggak ada hujan, siapa yang pertama kali bermasalah di sini? Singanya, zebranya, wildebeestnya, apa rumputnya? Rumputnya, begitu ya. Jadi urutan pertama rumputnya. Rumputnya akan jauh berkurang. Kalau jauh berkurang, maka berikutnya yang merana si pemakan rumput kan gitu. Nah, itulah contoh keadaan yang mulai tidak seimbang. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini catatan makhluk hidup itu nanti akan lose. Most species lose. Apa? Makhluk hidup itu akan hilang. Jadi misalnya ini ya. Di sini kan harus ada rumput, harus ada wildebeest, zebra, singa. Nah, ini nanti mereka itu bisa hilang. Misalnya singa ini bisa hilang di sini. Apa? Punah. Nah, kalau salah satu punah, maka menimbulkan kerusakan seluruhnya. Kita lihat dulu punah salah satu itu apa sebabnya. Kita lihat ini. Habitat destruction. Apa? Kerusakan tempat hidup. Habitat itu tempat. Jadi makhluk hidup itu akan punah kalau tempat hidupnya rusak. Ini saya harus nolong ini ya. Ini Zainab, Alia, kembali. Masih bisa dilihat PPT-nya ya? Halo? Oke, jadi makhluk hidup itu punah kalau tempat hidupnya rusak. Jadi jika tempat hidupnya rusak, apa maksudnya? Misalnya tumbuhan ini akan punah kalau longsor atau terbakar kan begitu. Itu namanya rusak habitatnya. Berikutnya, apabila ada introduce spesies, ada makhluk hidup baru masuk. Apa maksudnya? Jadi kalau di sini itu asalnya ini sudah ada ini, orang bawa ke sana masuk jenis baru. Misalnya dimasukkan ke sana beberapa buaya apa-apa, itu akan merubah keseimbangan itu. Gitu ya. Akan menghilangkan ini. Berikutnya over exploitation. Apa? Terlalu dimanfaatkan. Misalnya orang membunuh apa, diambil semua itu. Kemudian apa lagi yang menyebabkan makhluk hidup itu hilang? Disruption of interaction network. Kesalahan hubungan. Jadi misalnya ini harus ada hubungan makan dimakan dan lain sebagainya. Nah, kalau hubungan itu nggak normal, maka akan merusak ini. Nah, itulah cerita hilangnya salah satu makhluk hidup yang nanti mengubah keseimbangan. Sekarang kita membicarakan keseimbangan dulu. Pertama ini. Halo, ini gambar apa nak? Halo? Halo? Grafik. Jadi ini grafik. Nah, ini grafik pertumbuhan populasi, pertambahan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu tambah terus begini, namanya eksponensial. Kemudian kalau
tidak tumbuh terus, mari tumbuh kemudian berhenti, itu namanya sigmoid. Apa contohnya? Ini penduduk ini ya, 500, 1000, 1500, 2000 terus gak berhenti, 6000 terus saja. Nah, kalau ini 100, 200, 300, 400 lebih sedikit, sudah dia nggak naik, nggak turun, tetap stabil. Ini naik terus. Nah, saya tanya sekarang, pertumbuhan populasi itu ada yang eksponen, ada yang sigmoid. Manakah pertumbuhan ini yang merubah keseimbangan? Halo? Mana yang merubah keseimbangan, nak? Yang eksponen apa yang sigmoid? Halo? Halo? Suara saya didengar apa enggak? Yang eksponen, betul ya. Yang eksponen, maksudnya begini. Perhatikan ya. Saya kembali ke contoh. Misalnya saya ambil wildebeest. Nah, wildebeest ini tumbuh beranak pinak. Nah, pertumbuhan wildebeest ini boleh jadi seperti ini, boleh jadi seperti ini. Saya bicarakan yang seperti ini. Apa? Nah, wildebeest ini punya anak. Punya anak, kemudian misalnya di total tahun ini beranak 100. Yang mati 10. Maka pertumbuhan wildebeest itu akan begini. Nah, sekarang yang kedua. Misalnya wildebeest itu asalnya 100. Kemudian punya anak 25. Yang mati 25. Saya ulang. Wildebeest ini jumlahnya misalnya di sini 100. Lahir 25, mati 25. Maka jumlahnya akan berapa, nak? Halo? Jumlahnya akan berapa? Jumlahnya. Saya ulang ya. Misalnya di sini ada 100, melahirkan 25, mati 25. Maka jumlahnya berapa nanti? 100, tetap 100 ya. Nah, begitu. Jadi tetap 100, artinya seperti ini. Jadi kalau tetap artinya seperti ini, kalau tambah terus seperti ini. Nah, yang tambah terus itu berbahaya apa? Contoh begini, kalau rumput ini sudah cukup untuk wildebeest 1000, ya tetap aja 1000. Kalau wildebeestnya tambah banyak, ya di sini nanti nggak cukup rumputnya. Begitu. Terus kamu nanya, loh, kalau begitu wildebeest jumlahnya nggak boleh tambah terus. Enggak, sama Allah diatur, makanya sama Allah dibikinkan yang makan wildebeest ini. Sehingga wildebeest ini ada yang lahir, ada yang mati dimakan, kan begitu. Nah, sehingga tetap itu namanya seimbang. Oke? Jadi tidak seimbang itu gara-gara pertumbuhannya apa, nak? Halo? Eksponensial. Nah, kita lihat ini pertumbuhan manusia. Wah, ini gambar orang banyak. Ini mau menceritakan manusia itu tumbuh nggak bisa dibatasi. Walaupun sudah ada KB, satu-satunya pertumbuhan di dunia yang nggak bisa dibatasi itu manusia. Nah, akibatnya ini, coba, rumahnya tidak ke samping ya, tapi naik ke atas. Mula-mula rumahnya begini, tambah tinggi, tambah gini, seperti ini. Sehingga nggak ada ruang sama sekali. Kemudian air hujan turun dari atas. Karena nggak ada ruang, ya mau nggak mau, terjadi apa, nak? Halo? Halo? Banjir. Banjir. Coba, misalnya gedungnya nggak rapet gitu, ada tanahnya, air hujan kan masuk ke tanah. Jadi itu contoh bahwa pertumbuhan eksponensial itu berbahaya, gitu ya. Nah, itu. Nah, oke, saya teruskan sekarang. Nah, ini ya. Gambar apa ini, nak? Halo?
Halo, gambar apa? Gunung meletus. Itulah yang namanya perubahan keseimbangan disebabkan bencana alam. Gunung meletus nggak pernah dibuat ya dari Allah gitu. Berikutnya, gambar apa ini nak? Halo? Halo, gambar apa ini? Tanah longsor. Sebelum longsor ini diapakan ini hutannya? Ditebangi pohonnya. Nah, itulah perbuatan manusia. Jadi di alam ini keseimbangan itu bisa berubah karena alam, karena ulah manusia. Sebentar, saya mau nolong temannya. Ini kalau nggak tertib seperti ini ya. Nabila Oni. Oke. Nah, jadi kalau dibuat kesimpulan yang sederhana, nanti keseimbangan alam itu berubah karena dua faktor penting. Satu, karena bencana alam. Ini merubah keseimbangan. Tapi biasanya ini nggak bahaya. Bisa pulih lagi. Nah, yang sulit ini, keseimbangan itu dirubah oleh manusia. Inilah yang di Al-Quran dikatakan Loharul fasada fit ardi bi'aidin nas. Telah nyata kerusakan di bumi itu karena ulah tangan manusia gitu. Oke, paham ya? Jadi keseimbangan lingkungan itu akan berubah faktornya yang pokok dua. Faktor pertama apa nak? Halo? Nah, faktor yang kedua apa? Ulah manusia. Kita lihat sekarang. Nah, bencana alam. Ini bencana alam ini nggak seluruhnya murni bencana alam. Coba siapa yang berpendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang murni bencana alam yang mana? Ayo. Halo. Silakan berpendapat. Gunung meletus, angin sama tsunami. Betul. Itulah yang murni bencana alam. Banjir belum tentu. Tanah longsor belum tentu. Bisa alam, bisa perbuatan manusia. Kebakaran bisa alam, bisa perbuatan manusia. Jadi yang 100% bencana alam itu gunung meletus, angin, sama tsunami. Nah ini kenapa banjir kok diikutkan? Karena ada juga yang banjir itu masuk kategori bencana alam gitu ya. Nah ini hal-hal yang merubah keseimbangan lingkungan. Oke, saya lanjutkan. Nah sekarang perbuatan manusia, ini yang paling kita soroti ya. Ini harus sabar begitu. Marcella. Oke. Nah, sekarang kita lihat perbuatan manusia. Masih bisa dilihat ini PPT-nya, halo? Oke, jadi jadi perubahan lingkungan itu karena bencana alam. Bencana alam nggak usah kita bahas karena itu dari Allah. Tinggal ngatasi itu saja. Yang perlu dibahas ini, keseimbangan itu berubah karena perbuatan manusia ini. Apa yang paling membuat alam ini amburadul itu perbuatan manusia? Satu, pembukaan atau pengubahan lahan. Kemarin di Kalimantan itu, se-Kalimantan Selatan, itu seluruh kabupaten, ada 14 kabupaten, 11 kabupaten terendam. Yang tidak itu cuma 3. Karena saya pernah hidup di sana 6 tahun, jadi saya tahu. Apa? Gunung itu ya, kalau misalnya saya jalan gitu dari sini sampai Surabaya, itu dibabat semua. Karena saya pernah datang ke tempatnya itu ya. Dibabat semua, kemudian di tanahnya diambil, dalamnya ada batu bara. Kemudian ditinggalkan. Gak ditanami lagi, itu namanya pembukaan atau pengubahan lahan. Nah ini yang paling banyak ini. Nah ini di wilayah kita itu kalau hujan dipanggil itu sering banjir.
Dari mana? Dari sini, dari wilayah sekitar sini. Di mana yang dirusak? Yaitu di Taman Dayu itu ya. Dulu itu waktu kamu kecil itu nggak ada proyek Taman Dayu. Di situ itu hutan kapuk gitu. Sekarang jadi perumahan. Sehingga kalau hujan ya langsung ke sungai, langsung ke Bangil sana gitu. Itu yang pertama, pembukaan. Nah, yang kedua, pertanian. Pertanian itu ternyata zaman modern merusak. Kenapa? Pakai bahan kimia ini. Pupuk, pestisida, mesin itu merusak semua. Nah, mungkin kamu akan bertanya, loh Pak, kalau pakai pupuk kan hasilnya bagus. Bagus nak, sementara. Kalau nggak dipupuk lagi nanti nggak bisa, tergantung akhirnya. Pestisida Pak, memang pestisida itu membunuh serangga, misalnya bunuh hama. Tapi kalau sudah dimasukkan ke sawah, yang terbunuh bukan hama tok, yang bukan hama pun juga terbunuh. Itu nanti pestisida. Berikutnya perbuatan manusia itu apa? Eksploitasi sumber daya alam besar-besaran. Nah, kita lihat gambar-gambarnya ya. Nah, ini. Halo, gambar ini bisa dilihat, nah? Ini pemandangan di Kalimantan. Saya pernah ya, ke sini itu pernah. Bawa sepeda motor dari kota Banjarmasin, masuk ke hutan-hutan itu, sehari baru nyampe. Saya memang waktu itu jadi guru di sana, jadi langsung tahu sendiri, melihat. Jadi ini di bulldozer semua, digergaji pakai mesin. Diambil yang besar-besar, yang kecil kerobohan ini hancur semua gitu. Jadi hancur-hancuran itu ya. Nah, itu namanya eksploitasi. Itu hutan yang paling banyak di Kalimantan nanti ya. Oke. Nah, ini halo, gambar apa ini, Nak? Halo? Sapabrik. Ini hasil pengetahuan orang. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi orang menciptakan mesin. Mesinnya pakai bahan bakar, kemudian memproduksi ini gas beracun itu ya, CO2. Nah, begitu. Dulu saya kalau dari rumah di desa itu ke Pandaan itu kalau belanja naik kuda. Waktu saya masih SD itu naik kuda, nggak ada pencemaran. Nah, begitu ya. Kemudian tahun 70 berapa ganti oplet. Sekarang ojek sudah kan gitu. Penuh dengan ini kan gitu. Oke. Nah, apa sekarang masih ada? Yang asli ada. Kemarin dimuat di koran. Mana? Di Baduy, di Banten. Di Kabupaten Lebak. Radio nggak mau, listrik nggak mau. Jadi alami dan terbukti. Kemarin dimuat tak satu pun orang Baduy kena COVID. Itu hebatnya kalau hidup alam ya. Tak satu pun orang Baduy kena COVID. Koran kemarin, kamu bisa melihat koran kemarin itu. Oke. Nah, saya nolong dulu. Wahyu Nurlaili. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini contoh-contoh perbuatan manusia semua ya. Merusak, ini eksploitasi, ini pabrik. Nah, kemudian kita lihat. Ini pabrik lagi masih tadi. Oke, ini gambar apa, Nak? Halo? Siapa tahu ini gambar ilustrasi apa ini? Limbah di sini yang buang limbah. Nah, itu. Nah, ini lebih jelas lagi. Apa ini? Wah, tumpukan sampah. Ini produk-produk orang modern itu ini. Orang modern produksi sampah, sementara orang kuno nggak produksi sampah, gitu ya. Oke, saya teruskan. Nah, ini adalah produk modern yang paling jahat. Apa ini, Nak? Judulnya? Halo? Pencemaran. Pencemaran itu bahasa Latinnya, bahasa kerennya apa? Polusi gitu. Apa saja yang bisa dicemari, Nah?
udara. Oke, kita lihat. Kalau ini gambar pencemaran apa? Udara. Oleh asap pabrik. Oke. Ini contoh kota yang ini gambarnya masih ngacau begini. Ini apa ini, nak? Tahu gambar apa ini? Ya, ini bus ya. Bus itu kemudian bahan bakarnya solar, asapnya hitam seperti ini. Itu contoh pencemaran udara. Pencemaran udara oleh asap kendaraan bermotor. Nah, ini akibat dari pencemaran. Jadi pencemaran itu kalau udaranya kotor, tanahnya kotor, salah satunya ini ya, kalau sudah tercemar itu, nah ini, nanti akibatnya banyak. Ini mati ya, karena air yang masuk itu bersifat asam. Air itu nggak boleh asam, harus netral. Ini asam. Karena itulah tiba-tiba saja ini mati. Seperti sawah kita itu ada yang keserang hama yang kuning itu ya. Belum berbuah sudah kuning, akhirnya dibongkar. Itu karena tanahnya yang sudah berubah. Jadi di Kalimantan banyak seperti ini. Ini akibat hutan yang kemasukan air yang asam. Dari mana airnya? Dari hujan. Loh, kok hujannya kok asam? Ya karena sebelum jatuh itu campur dengan ini. Nanti ada ilustrasinya nanti. Oke? Sampai di sini ada yang bertanya? Halo? Halo? Ada yang bertanya? Nggak ada. Oke. Oke, kalau nggak ada, nah, perhatikan pengertian pencemaran. Apa pencemaran itu? Masuknya makhluk hidup atau zat atau energi. Jadi makhluk hidup masuk ke suatu lingkungan atau zat atau energi. Nah, ke dalam lingkungan, terus nanti lingkungannya jadi rusak. Itu pencemaran. Nah, ngukur pencemaran itu ada ukurannya, nak. Ada ukurannya. Apa? Satu, yang masuk tadi itu menyebabkan jumlahnya berlebih. Dua, yang masuk tadi itu tempat dan waktunya tidak tepat. Oke, saya ulang ya, definisi pencemaran itu masuknya apa saja ke dalam lingkungan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jumlahnya berlebih atau tempat dan waktunya tidak tepat. Sekarang saya tanya, kamu misalnya pulang ke sekolah, pulang dari sekolah, jalan kaki, di jalan-jalan, kamu mohon maaf meludah. Itu masuk pencemaran apa bukan meludah di jalan? Halo? 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 Orang yang meludah di jalan, jalannya bukan aspal ya, pulang, jalan kampung itu, orang meludah di jalan, itu pencemaran apa bukan? Halo? Jadi kalau kamu sendiri meludah ya enggak. Tapi kalau anak 1000 meludah semua, baru kan gitu. Itu jumlah. Sekarang, kamu sendiri meludah di dalam masjid, pencemaran apa bukan? Halo? Pencemaran apa bukan? Halo? Pencemaran. Jadi pencemaran itu berarti tempatnya yang nggak tepat. Sekarang saya pakai contoh, jangan diketawakan ya, jangan diketawakan. Misalnya diumpamakan kita belajar di kelas, bukan pandemi. Ada satu anak yang ngentut begitu, pencemaran apa bukan? Pencemaran. Kemudian ada upacara di halaman, upacara bendera. Ada satu anak yang ngentut, pencemaran apa bukan? Bukan. Bukan ya.
Kalau di halaman luas ada anak satu yang ngentut, bukan pencemaran ya. Kenapa kok bukan? Tempatnya luas, jadi anak satu ngentut itu nggak seberapa berarti. Kalau di kelas tadi kan tempatnya sempit. Jadi begitu ya definisi pencemaran ya. Makanya begini, misalnya ya, kita ke Banten itu, ke Jawa Barat gitu ya. Saya kepuin ke sana itu, tapi saya sudah melihat di TV itu, tapi saya belum berhasil ke sana. Apa orang suku Baduy itu? Dia mandi di sungai, tapi sungainya bersih. Kenapa? Karena dia nggak pakai sabun. Jadi mandinya di sungai, tapi sungainya bersih karena dia nggak pakai sabun. Pakai apa? Pakai tumbuhan namanya klerek. Pakai mandi. Kalau keramas, pakai merang. Merang itu dibakar. Jadi nggak apa-apa karena memang alami gitu ya. Terus berak Pak, ya di sungai situ. Juga nggak apa-apa. Bapak nggak kotor, tidak, karena sungainya besar, orangnya sedikit, gitu ya. Itu. Jadi pencemaran itu begitu ya, nggak asal nimbun kemudian pencemaran, gitu, oke? Jadi itulah definisi pencemaran. Jadi nambah, jumlahnya berlebih atau tempat dan waktunya tidak tepat. Oke, sekarang pencemaran udara. Apa polutan? Polutan itu apa nak? Halo? Halo? Zatnya ya. Jadi kalau polusi itu peristiwanya, kalau polutan itu zatnya. Nah ini CO2. Jadi asap mobil, kamu bakar-bakar, itu CO2. CO, sama ini juga hasil pembakaran. NO itu nitrogen. NO2 nitrogen bebas, S2 gas belerang, SO3 sulfat, CH4 metana, klorofluorkarbon. Ini yang dipakai di AC sama dipakai di kulkas, juga di parfum untuk penyemprotnya itu, timbal, kemudian gas belerang. Inilah pencemaran udara, zat-zat yang mencemar di udara. Asalnya dari mana? Macam-macam. Contoh pembakaran itu CO, CO2. Dari bahan-bahan kimia pabrik CH4, dari parfum AC, kulkas CFC, klorofluorkarbon. Ini freon itu ya. Nah, kita lihat supaya nggak bosan akibat pencemaran udara. Kita lihat. Nah, oke. Pertama hujan asam dulu. Nah, ini. Halo, bisa dilihat gambarnya ini? Halo? Oke, kalau bisa. Oke, gambar apa ini nak? Gambar apa? Gambar apa ini? Halo? Pabrik. Nah, kita mau membicarakan kenapa tanaman itu tiba-tiba mati. Itu karena airnya itu masuk air yang asam, hujan asam. Nah, pertama, ini saya klik dulu. Ini saya matikan ya. Oke. Saya matikan supaya nggak ganggu. What is an acid? Apakah asam itu? Ini dibahas di kimia ya. Bisa dilihat nak gambarnya ini? Halo? 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 Halo, bisa dilihat gambarnya? Halo? Oke, mungkin saya salah. Halo, bisa dilihat gambarnya? Oke, tadi saya matikan ya. Oke, ini saya. Nah, jadi ini apa hujan asam itu? Saya kembalikan. Apakah asam itu?
asam itu entah air, entah apa itu ya, larutan terserah, disebut asam kalau di situ H plusnya itu tinggi, banyak, itu disebut asam. Contohnya ini asam sulfat, itu mengandung asam yang banyak. Nah, air kita itu nggak boleh asam, nah, untuk dipakai mandi, pakai minum. Harus apa? Netral. Nah, maka ada ini namanya alat untuk mengukur pH itu ya. Pure water. Pure water ini apa? Nah, ini air yang murni. Itu harus pH-nya 7, itu netral. Kalau air itu pH-nya ke sana, maka disebut asam. Contoh, lemon itu asam. Gitu ya. Coca-Cola itu asam. Jus tomat asam gitu. Kopi itu asam, urin itu asam. Kalau ke sana ini basah. Nah, air yang kita minum, air yang kita pakai mandi itu harus netral. Nah, kalau air hujan itu sampai asam, pH-nya sampai bawah ke sini, maka nanti merusak. Contoh, sepeda motor kalau kena hujan nggak disiram lagi nanti akan apa, nak? Halo? Halo? Korosi, bahasa Jawa nayeng itu ya. Oke, sekarang perhatikan. Nah, apa yang menyebabkan air hujan itu asam? Diceritakan ini ya. Jadi di udara ini ada mendung itu air. Kemudian dia kecampuran zat dari pabrik ini. Maka airnya nggak murni lagi jatuh ke sini karena kecampuran ini. Zat kimianya pabrik dari mobil, dari apa saja itu. Inilah yang menyebabkan hujan asam nanti. Itu. Oke, saya klik lagi ini ya. Nah, siapa yang menerima akibatnya? Banyak nanti tumbuhan, hewan yang hidup di tanah, di air itu. Itu nggak bisa menerima terlalu asam atau terlalu basah. Itu. Berikutnya. Oke. Nah, dilihat ini. Bentar ya. Halo, suara saya bisa didengar masih? Halo? Halo? Halo, suara saya didengar? Halo? Halo? Oke. Nah, ini adalah peta di Amerika yang menjelaskan hujan asam itu. Jadi ini warna begini, pH-nya 4, warna begini 4,2. Jadi se-Amerika itu kena hujan asam semua itu. Ini hasil penelitian. Kenapa? Karena Amerika itu industrinya maju, gitu ya. Nah, jadi ini kalau diganti-ganti seperti itu, nah berarti ini nggak ada angka 7 ya, di bawah 7 semua. Se-Amerika ini. Nah, kita lihat yang lain. Nah, ini kalau sudah asam, apa akibatnya nanti? Nah, ini tanah itu mengandung asam seterusnya yang di blok-blok ini ya. Jadi di sini ada endapan, precipitation itu namanya endapan. Jadi ini kalau orang Amerika kalau gali sumur di sini, precipitation endapan asam, sumurnya asam. Nah, nanti di sini Amerika pedalaman tidak. Itulah cerita tentang hujan asam. Makanya air hujan itu kalau dipakai mandi nggak bisa sekarang, nggak sehat ya. Oke, saya lanjutkan. Itu salah satu akibat pencemaran udara. Oke, berikutnya. Nah, pencemaran udara berikutnya mengakibatkan yang disebut efek rumah kaca. Bisa dilihat gambarnya ini ya. Halo? Oke, apa efek rumah kaca itu? Begini. Kita memproduksi CO2.
memproduksi CFC, memproduksi apa ke udara sini. Gas-gas ini bening. Karena bening, maka disebut kaca. Jadi seperti plastik nggak kelihatan. Nutupi bumi ini di atas ini. Nah, begitu. Terus bagaimana akibatnya nanti? Nah, karena gas itu bening, maka matahari itu cahayanya nembus ke sana. Nggak apa-apa. Tetapi nanti cahaya matahari itu selain bawa cahaya, dia juga bawa panas. Saya ulang, jangan bingung. Terang dengan panas itu nggak sama, nak ya. Sering orang itu nggak bisa membedakan. Jadi matahari itu membawa cahaya, itu biasanya kita ngomong terang dan gelap. Nah itu cahaya itu terang itu. Selain bawa terang, dia bawa panas. Panas itu suhu. Jadi kalau kamu dari dalam rumah keluar kemudian bilang panas itu salah. Salah. Kalau baru keluar ya. Jadi kalau misalnya di luar itu kan mataharinya menyinari, kamu ngomongnya terang. Setelah kamu berdiri di halaman 1 jam baru kamu merasakan panas gitu. Paham nggak yang saya terangkan? Halo? Jadi matahari itu membawa berapa, nak? Membawa berapa hal ke bumi matahari itu? Cahaya sama apa? Panas, oke. Nah, sekarang perhatikan. Nanti cahaya itu nyampe ke bumi. Digunakan fotosintesis macam-macam. Nah, panasnya sama bumi itu nanti sebagian itu dipantulkan ke atas. Nah, di sini nanti panas itu akan nggak bisa terus ke atas. Karena apa? Di atas bumi ini sudah ada gas-gas yang menghalangi. Yang tadi seperti kaca. Jadi kaca itu ditembus oleh cahaya bisa, ditembus oleh panas nggak bisa. Maka panasnya balik ke bumi. Maka bumi ini akan mengalami kenaikan suhu. Disebut global warming. Kenaikan suhu secara global. Apa akibatnya? Salju di kutub sana mencair. Kemudian air laut naik. Itu akibat dari pencemaran udara itu yang disebut dengan greenhouse effect, efek rumah kaca. Oke, saya ulang ya. Saya ulang ya. Saya ulang, nanti ada animasinya ini. Jadi gas-gas yang mencemari udara itu bening. Karena bening seperti kaca. Kemudian dia bisa ditembus oleh cahaya matahari beserta panasnya. Terus panas yang diterima di bumi itu dipantulkan ke atas tanpa cahaya sekarang, panas sendirian. Nah, ketika panas sendirian dia nggak bisa nembus kaca. Akhirnya panas itu balik ke bumi. Itulah namanya efek rumah kaca. Akibatnya apa? 1. Suhu naik. 2. Es di kutub akan mencair. 3. Pantai, kota-kota di pantai akan terjadi banjir tanpa hujan, namanya rob. Oke, kita lihat animasinya. Animasinya ya, dilihat. Tadi hujan asam sudah. Nah, ini saya tutup. Nah, ini sekarang ya. Nah, perhatikan. Bisa dilihat nak gambarnya ini? Halo? Oke, di sini ada 3 tulisan. Greenhouse effect, greenhouse gas, atmosfer. Jadi ada 3 tulisan. Kalau saya klik atmosfer, nanti dia cerita susunan atmosfer. Kalau greenhouse gas, nanti dia akan cerita gas-gas yang pencemar yang berbentuk seperti kaca. Kemudian kalau saya klik greenhouse effect, itu akibatnya. Oke, saya klik dari bawah dulu ya. Nah ini bumi. Kemudian ini lapisan atmosfer. Nah, ini atmosfer paling dekat dengan bumi. Namanya troposfer. Ini agak jauh. Namanya stratosfer. Kemudian ini lebih jauh lagi, namanya mesosfer. Nah, kita lihat yang sini. Nah, ini temperaturnya berapa?
Coba dibaca. Berapa temperaturnya itu? Halo? Siapa yang bisa baca? Halo? Berapa nak temperaturnya di sini? Suhunya? Kamu baca, cari di sini ya. Cari di sini, tuh lihat. Berapa? Nah, 17 sampai minus 52. Itu. Jadi di atas itu dingin nak ya. Di atas itu dingin. Apalagi kalau kita naik pesawat yang sangat tinggi itu dingin sekali itu ya. Makanya dikasih selimut. Saya doakan kamu kaya semua, kemudian nanti bisa naik pesawat antar benua, supaya cerita saya bisa kamu rasakan ya. Jadi kalau pesawat dari sini ke Arab Saudi, dari sini ke Jepang, yang saya pernah lakukan itu ya, itu sangat tinggi maka sangat dingin. Sangat dingin. Jadi semakin tinggi semakin dingin. Oke, sekarang yang ini. Nah, ini adalah namanya stratosfer, tingginya 50 kilo, kayak tulisan itu ya. Kemudian ini mesosfer, tingginya sampai 83 kilo gitu. Oke, sekarang saya ngeklik berikutnya, greenhouse gas. Nah, ya. Nah, apa saja yang mencemari atmosfer itu? Gas namanya metan, karbon dioksida kalau lebih, kemudian uap air, kemudian nitrogen. Nah, sekarang kita cek yang normal. Atmosfer yang normal. Coba dibaca itu, ada gas apa yang normal? Halo? Salah satu dilihat, sampingnya itu ya. Ada gas apa nak? Oksigen dan nitrogen. Berapa nitrogennya? 78. Berapa oksigennya? Berapa gas lain kalau ada? Oke, terima kasih. Nah, sekarang disebut pencemaran. Apabila orang memproduk nitrogen, entah dari apa gitu ya, dibawa ke udara, ya pencemaran. Karena apa? Jumlahnya nanti bukan 78. Begitu. Jadi di udara itu ada 78 nitrogen, 21 CO2 oksigen, kemudian CO2 dan sebagainya 1% saja. Nah, kalau ada orang pakai AC, CFC ke udara, ya itu mencemari itu. Nah, ini saya contoh metan. Ini dari industri, karbon dioksida. Nah, ini semua mencemari semua. Yang normal cuma ini. Loh, nitrogen kan ada, Pak? Ada, tapi batasnya cuma 78. Lebih pencemaran. CO2 dan lain-lain digabung cuma 1%. Lebih berarti pencemaran. Nah, padahal kita memproduk tadi banyak. Ya. Oke. Sekarang apa akibatnya? Nah, ini greenhouse effect ini ya. Pak dilihat. Bentar, mungkin dia akan. Nah, ini. Jadi cerita tadi, matahari kirim cahaya dan panas ke bumi. Kemudian panasnya akan dipantulkan. Jika ini normal, nggak ada pencemaran, maka panas langsung ke atas, menguap. Berhubung ini nggak normal, maka perhatikan. Nah, panasnya balik lagi. Ini namanya efek rumah kaca. Sehingga bumi ini semakin tahun semakin panas. Itu ya. Itulah efek rumah kaca. Oke, selesai. Sampai di sini. Ada yang bertanya? Halo? Oke, silakan. Ya.
Jadi ini jangan lupa ya, jangan lupa ini saya sulit memperagakannya. Begini, ini ya, coba saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Oke. Oke, sekarang coba dilihat. Tampil nggak ini? Halo? Oke, saya peragakan ya. Ini kan gelas kaca ini. Ini kan gelas kaca. Kaca itu punya sifat begini, nak. Tangan saya ini misalnya cahaya gitu, cahaya matahari, masuk ke sana. Dia bisa lewat nembus ke sana. Cahaya tadi tidak cahaya dok, sama suhu. Anehnya nanti kalau balik ke sana, yang balik itu kan bukan cahaya, tapi suhu. Nah, kalau suhu nggak bersama cahaya, nggak bisa nembus kaca. Apa buktinya? Buktinya begini. Kalau air di dalam sini panas ya, kemudian saya tutup, panasnya lama apa sebentar? Ayo dijawab. Lama. Karena apa? Berarti panas yang ada di dalam gelas itu nggak bisa nembus gelas. Panas loh ya, bukan cahaya loh ya. Ngerti maksudnya? Paham? Halo, paham apa enggak? Begini perhatikan ya, memahaminya ya. Oke, nah gini, pakai ini ya sekarang ya. Ini bumi, ini atmosfer kan gitu. Atmosfer ini normal tidak normal, matahari itu bisa nembus ke sana. Apa? Baik suhunya maupun cahayanya. Saya ulang ya, atmosfer ini normal tidak normal, matahari ini nembus ke sana, baik suhunya maupun cahayanya. Ingat, suhu dengan cahaya beda loh ya. Oke, kemudian jika atmosfer ini normal, tidak ada gas, berarti atmosfer ini nggak seperti kaca. Maka, kalau ada panas di sini dipantulkan, karena nggak ada kacanya, ya terus ke atas. Nah, sekarang kalau di sini ada kacanya yang dari gas-gas tadi, CF siapa itu, cahaya tembus kaca itu, suhu tembus, tapi waktu balik itu kan nggak bersama cahaya, hanya suhunya tok. Itu yang nggak bisa tembus. Paham apa tidak? Halo? Oke, kalau ada yang bertanya lagi, silakan. Oke, nggak ada, ini saya tutup dulu. Saya cari yang lain, coba. Nah, ini ya, ini gambaran juga. Oke, ini apa nak? Halo? Matahari, ini apa? Bumi, ini apa? Ini apa? Atmosfer. Oke, saya klik plug. Nah, apa yang dikirim oleh matahari ini ke bumi yang nembus atmosfer? Apa? Loh kok cahaya sama suhu gitu ya. Cahaya sama suhu gitu. Saya ulang, cahaya sama suhu. Gitu ya. Nanti silakan ditanya di fisika. Apa bedanya cahaya, apa bedanya suhu gitu ya. Makanya ilmunya ini harus gabung. Misalnya materi dan energi. Nah, begitu. Cahaya itu materi apa energi? Begitu nanti dibahas di fisika ya. Oke, nanti itu dijelaskan di fisika. Saya ulang. Jadi di sini cahaya sama suhu. Gampang-gampangnya materi dan energi itu. Nah, oke. Di sini normal tidak normal itu pasti tembus. Saya ulang. Atmosfer ini normal tidak normal, dua-duanya tembus ke bumi. Oke, saya teruskan. Nah ini plug tembus. Tembus ya. Saya teruskan. Nah,
jika ini normal, maka lolos semua ke sana. Nah, kalau ini seperti kaca, jika cahaya dikembalikan, ya balik cahayanya. Tapi suhunya tidak bisa karena sudah dipisah, nggak bersama lagi. Maka suhunya di sini karena seperti kaca, balik ke sini, maka ini jadi panas. Gitu ya. Itu. Oke. Nah, itulah yang namanya efek rumah kaca itu. Oke. Nah, selesai. Nah, kita lihat. Nah, ini efek rumah kaca itu. Gasnya apa? Metana, air, karbon dioksida, CFC. Nah, metana ini air rumusnya. Nah, ini karbon dioksida, ini metana. Itu yang menyelimuti bumi itu ya. Oke. Nah, gini kan ceritanya itu. Infrarednya naik. Infrared itu gelombang cahaya, suhunya balik. Gara-gara ada kaca tadi. Itu. Nah, ini. Jadi penghalangnya itu. Nah, kenapa kok disebut efek rumah kaca? Karena gasnya itu tidak berwarna bening seperti kaca. Begitu ya. Oke, ada yang bertanya? Halo? Halo? Oke. Sementara hipotesa itu berteori ya, tidak bisa. Nah. Sebab itu harus perjalanan evolusi nanti menuju kiamat. Dan saya ngikuti yang teori itu. Jadi bumi nggak bisa balik normal lagi. Nggak bisa. Itu ya. Nah, jadi nanti bumi ini semakin rusak. Nanti kalau total, itulah yang disebut di Quran itu yaumul kiamat. Gitu ya. Kalau balik nanti nggak kiamat nanti. Itu. Jadi saya nggak sains saja, pakai Quran juga. Bisa dipahami ya? Halo? Oke, jadi nggak bisa ya, nggak bisa kembali. Oke, sekarang ada pencemaran lain di udara. Apa? Nah, ini. Bagian dari pencemaran di udara juga. Nah, pencemaran suara ya. Jadi dari sumbernya yang paling banyak ya ini, yang lainnya nggak ada. Jadi ini bisa merusak telinga ini ya. Itu makanya orang-orang yang kerja di pesawat itu salah satu resikonya kalau tua kupingnya dublek, gitu ya. Nah, ini nggak ada yang bisa diatasi. Ada pesawat yang nggak boleh berjalan ya. Pesawatnya Perancis namanya Concorde itu langsung terbang 2 kali, habis itu nggak boleh, dilarang seluruh dunia karena suaranya meledak-ledak gitu. Dulu tahun berapa itu pernah ada. Orang Indonesia yang pernah naik Concorde itu yang punya Jawa Pos pada Dahlan itu. Dahlan Iskan itu suaranya kayak bom. Sekarang nggak boleh gitu ya. Oke. Nah, pelestarian udara. Kamu tahu ini ya. Reboisasi. Apa nak reboisasi itu? Halo? Oke. Kenapa kalau kita nanam-nanam itu disebut melestarikan udara? Gimana cantolannya itu, penjelasannya? Nah, jadi tanaman itu nyerap CO2. Begini ya. Di tanaman diserap oleh CO2 diserap oleh tanaman, lalu mengurangi pencemaran, gitu ya. Nah, nanti pemberian CO2 itu namanya emisi, jadi gas buang.
Itu emisi. Maka selain reboisasi ada langkah pengurangan emisi. Pengurangan emisi. Kamu pernah dengar, siapa yang dengar kata Tesla? Halo? Siapa yang pernah dengar kata Tesla? Apa Tesla itu? Oh, berarti pendengarannya kurang lengkap. Tesla itu punya Elon Musk, perusahaan yang produksi mobil yang pakai listrik. Sekarang di Amerika mobil bensin dengan mobil listrik itu jumlahnya kalah mobil bensin ya. Jadi ke depan mobil itu pakai listrik. Kenapa kalau pakai listrik, nak? Apa? Bukan hemat, nggak ada ini ya, nggak ada apa? Nggak ada pencemaran udara. Jadi saya naik kereta api dari Tokyo ke Fujiyama, itu suaranya halus bener, nggak seperti kita berotak gitu ya. Kenapa? Karena kereta apinya nggak dijalankan diesel. Di Jakarta ada, cuma jarak pendek kan, dari Jakarta ke Bekasi, itu KRL yang di sana itu loh, itu kan pakai listrik semua itu. Jadi nggak pakai diesel, nggak ada sampahnya gitu ya. Itu namanya pengurangan emisi gitu ya. Yang ketiga, pelestarian udara, menghindari pemakaian gas kimia. Apa contohnya? Ya, sekarang di Eropa nggak boleh AC pakai freon. Pakai apa, Pak? Diganti. Terus di Eropa nggak boleh kulkas pakai freon. Freon itu CFC. Di Indonesia, Pak, tetap. Nanti kapan-kapan kalau kamu pergi ke toko di Pandaan itu, di tokonya Syukur itu, toko mulia, kalau kamu lihat ada kulkas di situ tulisan non CFC, itu pabriknya bohong. Belum ada di Indonesia kulkas itu non CFC, semua pakai CFC, itu gas kimia yang mencemari udara gitu ya, yang menimbulkan rumah kaca tadi, menimbulkan hujan asam gitu. Oke, sebelum pencemaran air saya mau cerita tentang akibat dari pencemaran udara yang lain. Apa akibat dari pencemaran udara yang lain? Bentar dulu. Ini ya. Ini. Bisa dilihat gambarnya? Halo? Bisa dilihat gambarnya? Oke, nah tadi saya sudah katakan pencemaran udara akibat yang terbesar pertama itu hujan asam. Nanti hujan asam bawa kerugian apa saja, macam-macam, merusak barang, mematikan itu. Kemudian kerugian terbesar lagi pencemaran udara itu efek rumah kaca. Akibat turunannya apa? Banjir, perubahan iklim, pemanasan global itu. Kalau dirinci-rinci. Nah, sekarang akibat lain dari pencemaran udara itu apa yang disebut dengan ozon. Apa ozon itu? O3. Nah, perhatikan, diumpamakan ini bumi, ini Australia itu. Ini cerita Australia. Itu di Antartika, di selatan itu ya. Kemudian di udaranya sana itu ada lapisan O3 ini. Namanya ozon. Apa hebatnya ozon? Nanti matahari yang sangat berbahaya radiasinya itu diserap oleh ozon. Sehingga bumi ini nggak terima radiasi yang bahaya karena sudah diserap. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan penipisan ozon? O3 ini nanti yang ada di udara itu, kalau ada bahan kimia yang diproduksi ke sana, O3 ini bisa diserap. Maka terjadilah namanya penipisan atau lubang. Nah, apa yang nyerap ini? Salah satunya itu CFC tadi. Yang lainnya apa? Metana.
Metana itu apa sih Pak? Metana itu gas yang ada di kompor kamu itu loh metana. Terus kalau kamu gelegean yang bau itu metana. Jadi gas itu metana itu bisa nyerap CO2. Mohon maaf, nyerap O3. Padahal O3 ini filter di sini. Nah, ini contoh potret yang ada di bumi. Ini sekian ini nggak ada ozonnya. Ini namanya berlubang. Nah, kalau pas matahari ada di sini, maka semua yang bahaya, yang jelek, yang baik, semua jatuh ke sana. Itu akibat penipisan ozon itu ya. Apa akibatnya Pak nanti? Kanker. Kanker kulit, apa itu? Karena radiasi matahari jatuh semua. Jadi kita itu sebenarnya sudah dilindungi oleh lapisan namanya ozon gitu ya. Ozon ini di pabrik digunakan ya untuk mengawetkan makanan. Namanya ozonisasi. Terus air mineral yang bagus itu juga dicuci dengan ozon ini. Gitu. Nah, kalau ozonnya di udara ini hilang, nah, ibaratnya ya nggak ada yang cuci lagi. Itulah yang disebut dengan penipisan ozon. Nah, itu yang sudah terjadi di atas Australia. Kok Australia, Pak? Karena di sana itu banyak sapi, kemudian sapi itu bersendawa, gelegean. Sapinya Australia itu 3 kali jumlah penduduk ya. Ya, itu menghasilkan metana banyak. Akhirnya diteliti di atas Australia itu tipis ozonnya. Kalau di Indonesia sama, tapi bukan karena sapi. Karena parfum, karena kulkas, karena AC, itu ozonnya tipis. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Nah, ini tadi ya, efek rumah kaca tadi. Akibat yang ditimbulkan oleh polutan di atmosfer. Gasnya CO2, CFC, uap air, metana. Sifat efek kaca tadi meneruskan cahaya tetapi menahan panas tadi. Masalah yang terjadi, suhu bumi naik, es di kutub mencair, banjir rob. Banjir rob itu pantainya naik, bukan banjir dari sungai. Kemudian perubahan pola cuaca. Jadi hujan berubah, nggak normal lagi. Itu efek rumah kaca ya. Nah, ini tadi itu. Kalau tidak pakai itu, oke? Nah, jadi sampai di sini pencemaran udara saya anggap selesai. Ini jam berapa ya? Halo? Jam 11. Jam 11. Sudah sampai di sini saja ya, nggak perlu banyak-banyak. Gitu, karena ini saya nanti saya rekodkan ya, nanti saya kirimkan. Gitu. Saya mau lihat absen dulu ya, jangan keluar. Saya lihat absen dulu. Nih, 20 orang. Kemudian absennya ini 25. Berarti banyak nggak masuk ini? Halo? Tolong temannya yang ada yang gabung di Meet kemudian tidak absen di GCR. Yang belum absen silakan absen ya. Nanti saya anggap nggak masuk nanti. Itu. Coba saya lihat dulu absen ini ya. Alivia. Alia ini Alia siapa? Alia Zulfa itu ya. Halo. Alia Zulfa. Amanda. Amelatu Sakhina sudah. Aurel tadi izin, Citra, oke, Debbie Ardi, sebentar, Debbie Ardi, jangan keluar ya, soalnya absennya kalau keluar itu hilang. Yang di ini, Fadila, Firda, Fadila, Velvida, Lailatul Fidia, Lili Farida, oke. Sopirin sudah, Marcella, Nabila Oni, bentar ya, Nabila Oni, Najwa
Najwa, saya cari chat dulu. Oke, Rinda, oke, sudah. Siti Zainab, mana Siti Zainab? Oke. Riswar, sudah. Nah, sekarang saya lihat di ini dulu sebelum saya akhiri. Sakinada, Lili, Mufidah, Calina. Sebentar, Mufidah, Calina. Oke. Berikutnya Bagus. Ini tidak gabung tapi sudah absen. Berikutnya Alifian Nur. Alifian Nur sudah tadi gabung. Rafli Ardiansa, Muhammad Rafli Ardiansa. Bentar ya. Sudah tadi masuk. Rizwar sudah, Felvida sudah. Wahyu Nur Laili tidak gabung tapi masuk. Talita masuk. Oke. Rinda sudah gabung tadi. Fadilatul sudah, Najwa sudah, Amanda sudah, Nabila sudah, Lailatul Widya sudah, Sopirin tadi sudah, Citra sudah, Dimas Jazuli. Dimas hanya absen. Coba Muhammad Dimas Jazuli. Bentar. Nomor berapa Dimas ini? Oke. Berikutnya Firda tadi sudah, Aisyah. Oke. Marcella sudah, Giovanni. Giovanni. Debbie sudah, Alia sudah. Oke. Tolong dicek ya yang nggak masuk. Seva, betul ya? Halo? Oke, Seva nggak masuk. Kemudian Aurel nggak masuk ya. Tolong kalau saya sebut salah ini bilang. Terus Rohmat nggak masuk ya. Sohibu Mirbat, Usria, kemudian Afifatul. Halo? Apa ada yang nggak benar absen itu? Saya ulang. Afifatul, Usria, Mirbat, Rohmat. Kalau nggak diprotes berarti ya itu yang nggak masuk ya. Karena saya cari 2 kali. Aurel, Ahmad Seva. Oke? Oke, kalau sudah berarti kita pertemuan sampai di sini. Saya akhiri.